Sang bintang Hollywood Robin Williams telah berpulang ke pangkuan ilahi pada usia 63 tahun, Senin 11 Agustus 2014 di tempat kediamannya Tiburon, California Utara. Namun jejak yang telah ia torehkan lewat berbagai peran di sejumlah film tak lekang disaput waktu. Kepergian aktor serta komedian kawakan yang mendadak ini begitu menggemparkan publik dunia, khususnya para pecintanya. Bagaimana tidak, aktor yang meraih Piala Oscar sebagai aktor pendukung terbaik pada 1998 dalam film Good Will Hunting ini ditemukan meninggal akibat gantung diri. Lantas, benarkah tindakan tersebut lantaran sang bintang mengalami ketastabilan mental setelah film The Crazy Ones yang dibintanginya bersama Sarah Michelle Gellar dihentikan penayangan oleh salah satu stasiun televisi? Entah apapun itu, pastinya para pecinta Robin dihempas duka serta hanya mampu mengenangnya lewat sejumlah film yang telah diperankannya. He's still the same old dad, only better. Dinner is served, madam. Mrs. Doubtfire has always been my favorite, and the genie in Aladdin. And what would you guys miss the most, since he's not going to be around anymore? Oh, it's basically like all the impressions that he did and the different Jumanji and different movies like that were always funny. My favorite films he did were Mrs. Doubtfire and The Birdcage, and those will always be the most memorable roles for me. Nah, pemirsa masih ingat dengan salah satu filmnya Robin Williams, yaitu Night at the Museum, Battle of the Smithsonian. Nah, kali ini saya sedang berada tepat di depan Smithsonian Museum, di mana film ini mengambil lokasi syuting. Nah, dari Washington DC, saya Repka Gemlangsari untuk tim Indigo pamit dulu. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Saya ngeliat ini komedian yang sangat baik banget dan juga totalitasnya gila. Stand up komedian bisa ngomong di depan banyak tentara lah, dan lain sebagainya. Dan dia juga spontaneous banget orangnya gitu, impromptu banget. Terus memang multi talented. Nah, orang seperti itu aja bisa depres dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kita nggak ngeliat di situnya lah gitu. Saya turut berduka cita atas meninggalnya Robin Williams. Karena saya masih ingat film pertama yang saya tonton dari beliau, Jumanji. Saya masih ingat waktu kecil banget. Jadi mungkin untuk menghindarinya jangan diambil terlalu serius saja. Karena memang dunia keartisan memang ya istilah dunia entertain di mana kita dikenal orang, kita harus menjaga semuanya, itu memang agak sedikit ya bisa dibilang berat. Cuman ya kalau saya sendiri, saya menanggapinya ya biasa-biasa aja. Justru kalau saya apa adanya aja lah. Kalau saya sih jangan sampai, dan saya menjaga untuk itu. Kini hanya karya yang tersisa dari sosok Robin Williams. Kepergiannya secara tak wajar ini sontak saja menghadirkan rekam jejak perjalanan sang bintang terkait indikasinya mengidap penyakit bipolar disorder. Pada tahun 1980, dirinya terjebak dalam pengaruh obat-obatan terlarang dan minuman keras. Mungkinkah kenyataan ini karena dirinya tak mengalami kebahagiaan batin meski kesuksesan dan popularitas bersinar terang? Entahlah. Pastinya selain Robin, Elton John, Britney Spears, dan Catherine Zeta-Jones pernah dikabarkan terkena penyakit tersebut. Mungkinkah tekanan dan tuntutan kerja seorang bintang membuatnya berjarak dengan kondisi bahagia di kesehariannya? Benarkah hal inilah yang memicu munculnya penyakit bipolar disorder? Aktor komedi kayak bukan hanya Robin Williams, Charlie Chaplin gitu, dan yang lain juga banyak ya yang meninggal karena narkoba, karena bunuh diri, depresi. Itu sangat disayangkan sekali karena ternyata kehidupan mereka nggak seindah yang kita bayangkan. Menurut saya itu ya memang sering terjadi di dunia keartisan ya. Mungkinnya maksudnya tidak hanya sekali, tidak hanya terjadi pada Robin Williams pada kali ini. Memang itu jangan disangka dunia keartisan tuh enak, justru memang ada beban mentalnya juga. Cuman kembali lagi kalau kita tanggapinya tidak terlalu serius, kadang itu tidak akan jadi masalah. Ketika duka masih tebal menghantar kepergian sang mega bintang Robin Williams, maka dari tanah air hadirlah Marsyanda di sejumlah pemberitaan media terkait silang pendapat antara dirinya dengan sang bunda. Lantas hingga kini, entah siapa yang benar serta siapa yang salah belum dapat dipastikan. Namun mengapa Caca sedemikian jauhnya berjarak dengan ibunda Rianti Sofyan? Mungkinkah kondisi ini diduga sebagai akibat terganggunya kondisi kesehatan mentalnya? Benarkah pula Caca merasa kebahagiaannya terbelenggu oleh sang bunda? Pada episode banding itu seseorang
mengalami energinya itu sepertinya tidak ada habis-habisnya. Aktivitas apapun dilakukan, baik itu bisa sosial, bisa pekerjaan, termasuk juga aktivitas seksual. Bicaranya bisa panjang, bisa sampai 30 menit tanpa putus. Juga kemudian topiknya bisa berganti-ganti demikian cepat. Kita harus mengatakan bahwa seseorang kalau sudah didiagnosis gangguan bipolar, kita harus waspada sepanjang hidupnya. Kalau dalam psikologi ada yang istilahnya gangguan mood. Gangguan mood itu biasanya disebut bipolar. Jadi di situ ada gangguan mood yang manik, ada yang depresi dan sebagainya. Itu bisa kita lihat berdasarkan analisa psikologis klinis ya. Jadi kita harus melalui tahapan psikologi klinis gitu harus. Dan itu kita tidak bisa menjudge orang dengan begitu saja. Tapi kalau indikasi dia terus berulang, itu ada kecenderungan ya. Ini cenderung loh, belum ada kecenderungan gangguan mood. Saya ingin melakukan yang terbaik buat anak saya. Semua orang tua, semua ibu pasti akan melakukan hal yang sama jika mengalami apa yang saya alami. Aku turut prihatin atas keadaan Caca, mudah-mudahan Caca dan keluarganya menemukan jalan damai, terus bisa hidup yang bahagia, punya pikiran yang tenang gitu, bisa bukan hanya menyehatkan badan tapi bisa menyehatkan pikiran gitu. Ya bismillah ya sayang ya, semoga kamu menyadari. Semoga Allah bimbing kamu dan mama akan selalu doa yang terbaik buat kamu sampai kapanpun. Amin. Semakin jauh hubungan Marsyanda dan sang bunda. Entah kapan Caca bersimpu dan memeluk sang bunda, hanya waktu yang menjawabnya. Tapi sebelum waktu membuka tabir tersebut, lihatlah keharmonisan rumah tangga Denny Cagur yang semakin intens dari hari ke hari. Benarkah Denny begitu bahagia ketika sang istri dan putranya tampil bersama dirinya di salah satu sinetron? Seperti apa keseruan keluarga kecil Denny di lokasi syuting? Kebahagiaan hidup adalah hal yang paling berharga yang tidak didapat oleh para penderita bipolar. Berbeda kisah, maka inilah kisah kebahagiaan keluarga Denny Cagur yang kian bahagia karena bisa bekerja sama dengan istri dan anak di dunia hiburan. Lantas, seperti apakah kekompakan keluarga Denny Cagur saat syuting bersama? Benarkah Shanti tetap bertindak sebagai ibu dan istri meski berada di lokasi syuting?